Halo semuanya, nama saya Maria Kaila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana solusi dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari arus budaya asing yang masuk ke Indonesia yang merubah tataan hidup, nilai, norma, budaya, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Fenomena masyarakat milenial merujuk pada berbagai perubahan dan ciri khas yang teramati dalam kelompok generasi yang dikenal sebagai milenial. Generasi milenial adalah kelompok individu yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Fenomena ini mencakup berbagai aspek seperti budaya, perilaku, nilai-nilai, dan dampak sosial yang secara khusus terkait dengan generasi ini. Beberapa contoh fenomena masyarakat milenial termasuk perubahan dalam pola konsumsi, keterampilan teknologi, perhatian terhadap isu-isu sosial, dan perubahan dalam preferensi, karir, dan gaya hidup. Fenomena masyarakat milenial menjadi penting untuk dipahami karena generasi ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam banyak aspek masyarakat dan ekonomi saat ini. Arus budaya dan terpaan budaya. Arus budaya dan terpaan budaya dari luar merupakan fenomena yang terjadi di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Dalam konteks sosiologi komunikasi, arus budaya dan terpaan budaya dari luar mempengaruhi perubahan sosial dan pergeseran budaya di suatu masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai arus budaya dan terpaan budaya di luar serta dampaknya. Arus budaya adalah pergerakan budaya dari suatu tempat ke tempat lain yang terjadi karena adanya interaksi antara individu, kelompok, atau negara. Arus budaya dapat terjadi dalam bentuk pengaruh budaya dari luar seperti musik, film, makanan, dan gaya hidup. Arus budaya dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan budaya masyarakat setempat. Terpaan budaya dari luar. Terpaan budaya dari luar adalah masuknya budaya dari luar ke dalam suatu masyarakat melalui media dan teknologi komunikasi. Terpaan budaya dari luar saat dapat mempengaruhi cara hidup, pola pikir, dan perilaku masyarakat setempat. Terpaan budaya dari luar dapat berdampak positif dan negatif tergantung pada bagaimana masyarakat setempat menerima dan mengelola budaya tersebut. Dampak terpaan budaya dari luar. Dampak positif terpaan budaya dari luar antara lain meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang budaya dan kehidupan luar negeri. Dampak negatif terpaan budaya dari luar antara lain hilangnya nilai-nilai budaya lokal, pergaulan bebas, menurunkan rasa nasionalisme, dan rendahnya tingkat gotong royong masyarakat. Terpaan budaya dari luar juga dapat mempengaruhi perkembangan bisnis dan industri seperti pasar bebas dan kemudahan investasi dari luar negeri. Jelaskan perubahan sosial dan pergeseran budaya. Perubahan sosial dan pergeseran budaya adalah konsep penting dalam sosiologi komunikasi. Perubahan sosial yang mengacu pada transformasi dalam struktur, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Sementara pergeseran budaya mengacu pada perubahan dalam praktik budaya dan ekspresi budaya. Dalam konteks sosiologi komunikasi, perubahan sosial dapat terjadi melalui komunikasi yang mempengaruhi cara orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Misalnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berkomunikasi, seperti penggunaan media sosial yang mempengaruhi cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Pergeseran budaya merujuk pada perubahan dalam nilai-nilai norma dan praktik budaya. Globalisasi misalnya telah memungkinkan penyebaran budaya dari satu negara ke negara lain, yang dapat menghasilkan pergeseran budaya saat orang mulai mengadopsi elemen-elemen budaya dari luar. Ini dapat mempengaruhi bahasa yang digunakan, gaya hidup, makanan, dan sebagainya. Perubahan sosial dan pergeseran budaya dalam sosiologi komunikasi adalah bidang penelitian yang mendalam dan relevan untuk memahami bagaimana komunikasi memainkan peran kunci dalam bentuk masyarakat dan budaya kita. Dampak dari arus budaya dapat bervariasi baik positif maupun negatif. Di bawah ini adalah beberapa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi mengelola dampak-dampak tersebut. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran budaya. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran budaya dapat membantu individu memahami dan menghargai beragam budaya. Ini dapat mengurangi konflik budaya dan promosi toleransi. Yang kedua, kreativitas dan inovasi budaya. Mengembangkan kreativitas dan inovasi budaya asli dapat membantu menjaga keunikan budaya dan menghindari
homogenisasi budaya. Yang ketiga, regulasi media dan konten. Menerapkan regulasi yang membatasi pengaruh negatif dalam media dan konten budaya, terutama yang merugikan moral dan nilai-nilai tradisional. Yang keempat, promosi pertukaran budaya yang seimbang. Mendorong pertukaran budaya yang seimbang dan saling menguntungkan di mana budaya-budaya asli juga mendapatkan eksposur dan pengakuan. Yang kelima adalah membangun identitas budaya kuat. Mendorong masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya mereka dengan bangga termasuk bahasa, tradisi, dan adat istiadat. Yang keenam, membangun ekonomi dan pariwisata. Memanfaatkan aspek budaya sebagai sumber daya ekonomi melalui sektor pariwisata dan industri kreatif. Yang kelima, dialog antar budaya. Mendorong dialog antar budaya yang konstruktif untuk memahami dan menghargai perbedaan serta mempromosikan perdamaian dan kolaborasi. Kedelapan, pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan terhadap dampak arus budaya dan mengevaluasi konsekuensinya secara berkala untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Solusi-solusi ini dapat membantu mengelola dampak yang terjadi akibat arus budaya dan memastikan bahwa pengaruh budaya di luar dapat berkontribusi positif tanpa merusak keragaman budaya dan nilai-nilai lokal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.